Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kampung Jabang Mayit 2. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Harinya telah tiba, dukun beranak menagih janji untuk tumbal jabang bayi yang telah disepakati. Ingkar berarti kutukan terus mengikuti, ingkar berarti siksaan terus menghantui. Ingkar berarti mati. Ritual neloni akan terus terjadi. Balas dendam, hilang nyawa, suami dan anak akan tersaji. Cerita ini ditulis oleh Queer Typing. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kampung Jabang Mayit 2. Si pengung Aku sempatkan untuk berdiri melihat Dewi berjalan dari musola yang tepatnya berada di paling belakang rumah. Berhadapan dengan halaman luas dan pohon besar, terus saja aku perhatikan langkah istriku di bawah sorotan lampu-lampu rumah. Wih, lah kok bisa seperti itu? Aku kaget ketika Dewi baru saja melewati dapur. Bayangan tubuhnya tiba-tiba berhenti, bahkan menjadi dua. Satunya masih mengikuti Dewi, satunya lagi hanya diam. Bayangan itu aku perhatikan dari jauh dan anehnya hanya diam. Tangan dari bayangan bentukan tubuh Dewi itu tiba-tiba bergerak. Bagian tangannya itu mengelus bagian perutnya. Namun tanpa wujud, tiba-tiba Meong Hideng yang sudah 2 hari selalu ada di rumah berjalan terpincang-pincang ke arah bayangan hitam itu. Hilang. Perlahan aku merasakan sebuah kejanggalan, apalagi Meong Hideng berlari ke arahku dengan cepat. Tiba-tiba kepalanya terus saja mengusap bagian kaki. Kalau itu pertanda buruk, segera wujudkan keburukan itu, karena kita tahu masalah besar akan segera tiba. Aku sudah berjongkok mengelus kepala Meong Hideng dengan bulu pundak yang terus berdiri. Angin pagi ini terasa sangat dingin, tidak seperti malam sebelumnya. Hembusan terasa di pundakku setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Tetap saja aku bersila melanjutkan zikir, walaupun sejak malam malah setiap kejadian di kampung Jabang Mayit yang aku ingat, apalagi ritual neloni yang menyisakan tangisan suara bayi, sudah dekat sekali suara itu di telingaku, membuat hatiku sedikit tergores pada kejadian-kejadian yang sudah terjadi di desa Rangkaspuna itu. Dan jatah hidup memberikan aku peran hingga langkah kakiku waktu itu sampai pada sebuah tempat yang menyisakan masa lalu kelam akibat kelakuan kakeknya Arya. Semakin terpejamnya lebih gelap kedua bola mataku, aku mendengar sebuah suara gelas bergeser dari tempat sebelumnya. Aku masih ingat gelas berisikan teh yang semalam Dewi bawa berada di belakangku, dekat dengan ujung musola yang tidak memiliki pintu. Kenapa tidak bilang sudah datang? 2 malam aku menunggu di tempat ini. Aku perlahan membuka mata, namun belum membalikkan tubuhku, masih menghadap kiblat. Tidak lucu rasanya mengganggu kamu yang sedang seperti ini. Tapi ini harus segera aku sampaikan. Ternyata keadaan di rumah Arya dan material kayu lebih berbahaya dari apa yang aku bayangkan. Apa yang aku cemaskan takutnya terjadi, Bot. Aku perlahan membalikkan badan. Benar saja, air dalam gelas itu hanya tersisa sedikit, sudah diminum oleh Budi. Sebentar, Kam. Aku sudah cukup capek ini. Biar aku habiskan dulu 1 batang rokok ya. Budi mengikat rambut gondrongnya itu, kemudian menundukkan kepalanya. Seperti biasanya, Budi selalu menunduk ketika berbicara denganku. Barulah aku lihat wajahnya sudah penuh dengan keringat. Pandangan matanya tiba-tiba melamun diiringi asap putih rokok yang kini terjepit di sela-sela jarinya itu. Malam tadi aku lihat bayangan Dewi menjadi 2. Satunya lagi tidak bergerak, hanya berhenti di ujung dapur mengelus perutnya seperti orang hamil. Sampai Meong Hideng sedari malam menemani aku tidur di sana, Bud.
Aku menunjuk ke arah Mayong Hideng yang masih terlelap tidur. Budi yang baru saja akan menghabiskan air teh dalam gelas. Sampai tersedak hampir saja air itu keluar lagi dari mulutnya, lalu melihat ke arahku dengan herannya. Gam, tapi Dewi dan Ibu Mulyani baik-baik saja kan? Apa yang kamu bawa dari rumah Arya dan material, Bud? Jangan bilang bayangan hitam itu bertanda. Material bau amis darah. Di rumah Arya bayangan itu sudah hadir. Aku belum tahu dari mana, tapi sepertinya ada yang menghendaki kejadian itu, Kam. Ada 3 orang yang aku curigai dan belum aku ketahui nama-namanya. Budi mematikan rokok yang belum habisnya itu. Tubuhnya yang sedari tadi menyamping kini sudah berhadapan denganku. Maksudnya sama dengan bayangan yang aku lihat? Seharusnya iya. Aku sudah berkeliling material, Kam. Dan ada 1 orang yang mencurigakan, bahkan menggali tanah yang aneh di dekat kamar Akbar malam itu. Mungkin hal itu juga diketahui dengan Arya yang lebih parah lagi. Apalagi, Bud, katakan saja. Sebelum kita bicara dengan Kek Dudui dan Mang Idim. Aku mulai cemas, apalagi baru saja pesan masuk ke dalam handphone aku baca pagi ini dari Arya, manakala handphone masih tergeletak di dekat gelas. Kakaknya Arya, Yuni, sedang hamil, dan keluarga dari desa Rangkaspuna sudah tiba. Maela, Panjul, si pendekar itu ditambah Ibu Yani mungkin membawa kabar paling buruk hari ini. Hal itu membuat aku langsung terdiam. Selain memikirkan orang yang menggali tanah, kedatangan keluarga almarhum Ageng tentu tidak akan serta-merta tiba begitu saja jika tidak membawa kabar paling penting yang terjadi di sana. Terlebih Akbar berasal dari kampung itu. Pastikan sekali lagi, sore ini aku ingin datang melihat langsung material dan keadaan rumah Arya, Bud. Tapi mungkin aku akan bicara dulu pada Ki Dudui. Aku yakin ini jauh lebih berbahaya dari kejadian Lawang Sanjageti yang tersisa hanya itu. Setelah Ni Amira dan Hendra mati, ingat itu. Baik, Kam. Itu yang aku cemaskan juga. Kamu pastikan Arya dan ingatkan keris itu. Semoga dia tidak lupa dan selalu membawanya agar mempermudah Pak Idi mengetahui keadaan di sana. Budi langsung berdiri pergi begitu saja dengan pakaian kusutnya, membiarkan kembali rambutnya terurai panjang. Dan hanya Budi yang bisa masuk ke rumah ini lewat manapun sesuka dia. Jangan sampai karena dendamnya padaku dan Budi, nenek itu menghabisi keluarga Arya seenaknya. Aku merasakan kembali sebuah naluri yang bangkit sejak 2 hari ke belakang. Apalagi tiba-tiba Mayong Hideng pindah ke pangkuan duduk aku yang masih bersila. Setelah sarapan pagi bersama Dewi dan Ibu Mulyani mertuaku, akhir-akhir ini Ibu Mulyani lebih memilih menghabiskan waktu di rumah Umi Esi, belajar menjahit dan menganyam untuk membuat masa tuanya lebih tenang, dan menjadi aktivitas baru untuk aku dan Dewi untuk terlebih dahulu mengantarkannya sebelum menuju ke toko bangunan. Umi dan Abah terlihat sangat cemas melihat kondisiku yang terlihat kurang istirahat. Namun beruntungnya Dewi sebagai istri bisa memberikan penjelasan yang cukup masuk akal. Walaupun batin seorang ibu tidak bisa dibohongi, apalagi pada kecemasan anaknya. Libur semester tinggal 1 minggu lagi, Gam. Semoga masalahnya Arya dan masa lalu keluarganya di desa Rangkaspuna selesai dengan cepat, biar nanti kamu kembali ke sekolah dengan tenang. Budi datang subuh tadi sebelum kamu sama ibu bangun membawa kabar yang bahaya. Terlebih Yuni kakaknya Arya sedang mengandung. Gam, serius itu yang aku takutkan, Wi. Hari ini Budi bergerak lagi memantau keadaan di sana. Nanti siang aku telepon Arya. Keluarganya pasti sedang cemas, takut dan bingung, Gam. Kalau bisa dan semuanya terkendali, segeralah datang. Kalau posisi itu adalah aku, istri kamu yang sedang mengandung pun, kamu akan sama cemasnya seperti keluarga Arya. Semua ada waktunya, Wi. Yang kita hadapi dari sisi lain kehidupan itu kan yang pasti kamu katakan selanjutnya, Gam. Kasihan kamu harus gerak cepat, Gam. Dewi malah semakin panik padahal belum sama sekali berjumpa dengan Arya, terlebih ibu dan kakaknya itu. Namun aku harus bisa memahami hati seorang perempuan seperti apa. Dari kejauhan, Mang Ade, orang kepercayaan Dewi di toko, seperti sedang berbicara serius dengan orang yang sangat aku kenal.
Dari perawakannya dan rambut yang hampir berwarna putih semua itu. Tumben Gam, itu kakek sudah ada di toko pagi ini. Oh, sama Mang Idim juga, itu lihat. Mang Idim malah kelihatan habis mengelilingi toko. Ada apa ya Gam? Apa karena kedatangan Budi tadi subuh ke rumah atau... Tidak aku jawab lagi ucapan Dewi, apalagi kakek sudah melemparkan senyuman dan anggukan kepala manakala mobil baru saja masuk parkiran toko bersebelahan dengan mobil bak yang biasa dibawa Mang Ade. Assalamualaikum kek. Udah lama ya? Maaf tadi habis dari rumah Umi dulu. Dewi langsung menyalami tangan Ki Dudu, begitu juga denganku. Dewi langsung menyuruh Mang Ade untuk membeli makanan pagi ini. Sementara Ki Dudu langsung mengajak aku duduk di depan toko yang sudah tersedia kursi-kursi. Ada hal yang berbeda kali ini, Gam. Biasanya sudah bisa kakek pastikan dan Mang Idim juga yakinkan musuh di depan mata kamu. Tapi untuk kali ini sulit. Apalagi bayangan hitam yang Budi bawa kabarnya dari material dan rumah Arya. Ternyata jauh lebih berbahaya. Lalu kek, Gama sudah ingin datang ke sana. Apa nih itu jauh lebih berbahaya? Hanya tubuhnya yang sudah tidak utuh bukan berarti lebih lemah. Bahkan kali ini jauh lebih kuat. Hanya takut saja kehamilan kakaknya Arya itu dijadikan senjata untuk melawan kamu. Semua iblis itu punya 1000 cara, Gam. Punya beribu-ribu tipu daya muslihat yang jauh lebih keji. 2 tahun bukan waktu yang sebentar menyiapkan kedatangannya ke rumah Arya dari kampung Jabang Mayit. Tentu bukan perjalanan yang pendek. Tetapi mungkin hanya itu tujuannya, selain mengincar nyawa kamu dan Budi. Toko dan rumah sementara ini aman, Gam. Tapi semoga Budi sore ini tiba membawa kabar yang tidak terlalu buruk. Keris di tangan Arya semoga bisa kembali dipegangnya. Terlebih maaf yang Idim lihat dari semalam suntuk. Wujudnya bayangan, bukan lagi Ni Ito. Bau darah amis dari luka punggung Akbar jauh lebih berbahaya, seperti bau undangan untuk nenek itu datang. Apalagi keluarga almarhum Ageng ada di rumah Arya. Ibarat pepatah, Ni Ito ingin sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui sambil membalas kematian Sarmadi dan Joni. Ia ingin keluarga Akbar mati. Tapi tentu kita yang mempunyai lautannya tidak bisa seenaknya dia dengan segala keinginannya itu tercapai dengan mudah. Apalagi Yuni sedang mengandung. Jika tujuannya itu kuncinya adalah sebab kenapa Ni Ito kembali ke keluarga Arya, itu yang harus kita ketahui. Dewi dan Mang Ade yang melihat pembicaraan seriusku, Ki Dudu dan Mang Idim bahkan tidak berani mendekat walaupun hanya sekedar mengantarkan minuman dan makanan. Jangan samakan Ni Ito 2 tahun ke belakang yang dengan mudah kamu habisi di leweng itu, Gam. Kalau tidak ingin menjadi bumerang untuk kamu. Apalagi Huskal pasti punya cara lain menjadikan Ni Ito jauh lebih kuat.
Harus ingat, Budi dan kamu hampir dibuat mati di Leweng Sancageti. Benar, Gam. Tunggu kabar dari Budi dan Amang hari ini juga kamu bergerak. Sementara kakek dan Amang ikhtiar di rumah Umi saja. Bukan begitu, Kek? Ki Dudu hanya menganggukkan kepalanya saja. Bahkan kakek sudah membisikkan kepadaku agar selalu membawa gelang gengge karena keadaan yang terlihat biasa saja ini sudah menanti sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Beruntungnya Ki Dudu dan Mang Idim bisa menjawab semua pertanyaan Dewi mengenai keadaan Arya dan Kak Yuni yang sedang mengandung itu. Membuat Dewi sedikit tenang dan percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bahaya ini, semakin berbahaya. Siang ini juga aku harus pastikan keadaan Arya. Aku mengingat semua rentetan kejadian di desa Rangkaspuna. Walaupun seorang pendekar hebat dan nenek yang mempunyai leluhur kuat sedang berada di rumah Arya, namun untuk Nyi Ito bisa saja menghabisi mereka dengan sangat mudah. Apalagi kematian Basir, Barja dan Pak Ageng di kampung itu membuat aku yakin Nyi Ito datang bukan dengan cara yang konyol. Membuat aku harus berpikir cepat dan cermat. Tidak mungkin kobaran api yang menyala besar tanpa asap hitam, Gama. Lamun henteu ayeuna pertaruhannya semua nyawa keluarga kamu. Semua ada sebabnya. Belajarlah dari yang sudah-sudah. Malah tiba-tiba suara yang baru 2 hari kebelakang aku dengar dengan jelas, dan baru saja luka di dekat mataku sembuh. Suara itu kini terdengar kembali. Suara itu jelas dari Kilang Samana yang hadir begitu saja dalam lamunanku. Menatap semakin jauh motor yang digunakan Mang Idim dan Ki Dudu. Benar, pasti ada sebabnya. Kedatangan Nyi Ito termasuk bayangan itu. Aku sudah semakin merasakan kecemasan dan ketakutannya sedang keluarga Arya hadapi hari ini. Waktu semakin terasa lambat hari ini dan aku baru selesai melaksanakan ibadah zuhur dan belum juga Budi tiba. Sementara aku belum bisa memberikan kabar pada Arya sebelum Budi datang. Gak mudah sholatnya, itu Budi udah ada di depan nunggu kamu. Aku tidak menjawab, langsung berjalan dengan cepat ke depan toko. Sudah diam di tempat biasa, Budi menunggu aku. Hisapan rokok di mulutnya sudah kembali terlihat tidak tenang. Bagaimana, Bud? Sore ini kita pergi ke material dan mengawasi rumah Arya, Kam. Semalam Yuni sudah kerasukan bayangan. Bayangan itu bernama pemakan janin. Aku dengar dari percakapan keluarga Arya. Mak Ella yang sudah tahu masa lalu itu. Hanya rumah dan material saja yang aku curigai. Terlebih ada satu orang yang mungkin menghendaki semua ini. Aku langsung terdiam mendengarkan ucapan Budi, membenarkan segala kecemasanku 2 hari ke belakang. Bahwa sekarang Nyi Ito tidak akan datang dengan cara yang biasa saja. Gam. Oke, aku telepon Arya terlebih dahulu. Kita bergerak. Kamu kasih kabar Mang Idim di rumah Umi. Setelah itu kita pergi sore ini ya. Setelah berbicara dan mendengar suara Arya yang sudah lama tidak masuk ke dalam telingaku, benar saja. Suaranya tidak lain hanya ketakutan saja. Bahkan ketika aku menanyakan pusaka berupa keris yang Budi berikan di leweng kampung Jabang Mayit, Arya terdengar kaget dan lupa. Namun hal itu bisa aku memaklumi. Apalagi belasan bulan bukan waktu yang sebentar, harus mengurus keadaan Akbar walaupun bisa selamat dari kejadian itu. Apa sebelum Akbar dihabisin itu ada perjanjian lain waktu itu? Aku sudah menunggu Budi di depan rumah setelah memasukkan gelang gengge ke dalam saku celanaku. Terlebih Mang Idim dan Ki Dudu sama denganku saat ini belum bisa memastikan bayangan dan tujuan itu. Selain ingin menghabisi aku dan Budi, hanya sebuah pesan dari Mang Idim yang terus aku baca. Pastikan dulu, jangan dulu bergerak. Bayangan itu dari mana, Gam? Pasti ada asal muasalnya. Jangan sampai gegabah. Jangan bergerak lebih sebelum ada perintah dari kakek. Hanya anggukan kepala saja yang aku lakukan, mengartikan keadaan saat ini yang akan aku hadapi. Apalagi sudah aku pastikan keadaan rumah sore ini baik-baik saja.
Walaupun bayangan itu bisa sampai masuk ke dalam rumah membuat aku sedikit cemas. Di pos jaga terlihat Mang Tahrim baru saja membukakan gerbang ketika motor yang Budi kendarai sudah sampai, membuat aku dengan cepat berjalan. Apalagi sudah aku suruh agar Dewi dan Ibu Mulyani jangan dulu pulang ke rumah sebelum aku sampai nanti malam di rumah Umi. Tidak ada jeda untuk kali ini, Kam. Namun ada baiknya biar nanti waktu libur kamu selesai, semua urusan juga ikut selesai. Jawab dengan singkat, Bud. Seberbahaya apa bayangan itu? Aku semakin penasaran karena baru kali ini kepergianku tanpa pertanda dan petunjuk dari kakek dan Mang Idim sekalipun. Dari bau amis darah mereka, itu bisa dengan mudah datang. Yuni bisa kerasukan bayangan itu, Kam. Lebih gilanya lagi yang mungkin akan kita hadapi seperti itu yang tidak aku habis pikir. Bayangan itu bisa membangkitkan semua arwah untuk memberikan teror dan mengambil nyawa, Kam. Kita pastikan. Dan ini kamu harus paham maksud pesan dari Mang Idim. Kalau mau, malam itu aku kejar sosok misterius yang sebelumnya mengintai rumah Arya malam kemarin, Kam. Sepanjang perjalanan menuju material Arya, aku terus saja dibuat kebingungan dengan sedikit benang merah dan jawaban Budi. Apalagi bayangan dan sosok misterius itu cepat atau lambat akan aku hadapi. Terlebih kali ini semuanya belum pasti dan yang ada di pikiranku saat ini hanya keselamatan Kak Yuni yang sedang mengandung. Seharusnya pendekar itu bisa melindungi sementara Arya dan keluarganya sebelum benar-benar kita ketahui semuanya, Kam. Budi lalu mengendarai motor cukup kencang, apalagi jarak menuju material Arya butuh waktu sekitar 40 menit lamanya. Mungkin benar tujuan itu bukan hanya pada kita, Bud. Malah aku yakin ada yang tersisa atau yang dibawa dari kampung cabang mayit itu selain nyawa Akbar yang selamat. Budi dengan cekatan melibas semua jalanan kota yang berangsur macet karena tidak akan lama lagi langit akan berganti warnanya menyambut sore tiba. Tepat kita datang, pekerja di material Arya akan segera bubar. Kita tidak mungkin masuk melalui pintu depan, Kam. Ada jalan yang sudah semalam aku siapkan. Budi mengesampingkan motor ke salah satu warung yang berada di pinggir jalan. Tepatnya warung yang sudah dipenuhi beberapa orang yang baru saja menyeberang dari sebuah material paling besar di kota ini. Jadi, Bud, mana orang yang kamu curigai? Aku semakin penasaran karena tidak akan lama lagi langit kuning keemasan itu bergerak menuju arah barat. Tenang, kita tunggu sebentar. Aku mau pesan kopi dulu. Budi langsung memesan satu gelas kopi hitam, duduk berbaur dengan para pekerja material. Aku hanya memandang terus-menerus ke seberang jalan di mana tumpukan kayu-kayu berukuran besar sudah berjajar rapi. Sebuah toko dan material kayu yang memang berukuran tidak kecil ini dan memang terkenal paling lengkap dan mempunyai mesin canggih untuk membuat olahan kayu. Aku masih tidak menyangka pemilik utamanya adalah orang yang masih terkapar sakit dengan luka sayatan di punggungnya. Udah 2 hari si Didik mencurigakan. Tidak biasanya ya marah-marah mulu. Padahal sama kerja kayak kita yang bosnya Kanden Arya. Ya nggak malam juga semua diambil jatahnya sama Didi. Kita nggak kebagian uang jaga padahal lumayan kan. Terus saja aku perhatikan percakapan mereka berdua membenarkan keadaan di material yang Arya kelola. Apalagi aku masih melihat satu mobil mewah dan satu motor di dalam area parkiran material dan menyimpan satu nama yaitu Didi. Tidak berselang lama karena matahari sudah semakin turun, segera aku bayar pesanan Budi pada ibu pemilik warung yang usianya hampir sama dengan Umi Esi ibuku. Beruntungnya sama sekali tidak ada kecurigaan dari pekerja Arya yang langsung membubarkan diri begitu saja. Nama yang tadi orang kepercayaan Arya dan Akbar, Kam. Orang itu yang aku curigai. Aku hanya mengangguk dan menyimpan baik-baik nama itu. Terus saja aku ikuti langkah Budi menuju samping bangunan material yang sudah ditembok cukup tinggi. Yang baru aku ketahui di belakangnya adalah sebuah kebun yang luas dan tidak terurus dengan baik. Harus jalan sini memang nyabut.
Aku makin cemas, apalagi ilalang dan segala pepohonan yang tidak terurus ini sudah aku tembus mengikuti langkah Budi. Aku sudah membuat jalan kecil. Ada kayu yang aku buat sebagai tangga di sana. Sebentar lagi sampai, kita akan langsung ke bagian belakang. Baru saja aku dan Budi akan sampai pada sebuah kayu yang sebelumnya Budi siapkan itu sebagai tangga ala kadarnya. Tiba-tiba terdengar gesekan langkah lain di depanku, membuat Budi berhenti seketika. Diam, Kang. Benar saja, di antara celah ilalang itu baru saja ada seseorang mengenakan pakaian serba hitam dan ditutup seluruh kepalanya mengenakan kupluk jaket. Tidak bisa aku lihat terlalu jelas, apalagi langit sore sudah perlahan turun. Orang itu mendarat tidak terlalu jauh dari tempat aku dan Budi berdiam. Beruntungnya tidak melihat tangga kayu yang sudah Budi buat itu. Untung tidak aku buat menjulang ke atas kayu itu, dan mungkin pikirannya hanya sisa kayu biasa saja. Orang misterius itu lalu berjalan tergesa-gesa menginjak dedaunan dan ilalang yang tinggi, berjalan ke arah depan. Jalan yang sebelumnya aku dan Budi lalui, bahkan aku sudah melihat jelas perawakan orang itu bisa menjadi pertanda baru. Bawa plastik hitam. Budi langsung mengeluarkan pisau andalannya dari balik punggungnya itu, tubuhnya sudah akan berbalik. Budi, ingat pesan Mang Idim. Sudah 2 malam aku penasaran dengan orang itu, Kam. Tahan dulu, tujuan kita hanya memastikan keadaan. Jangan gegabah. Aku menepuk pundak Budi, walaupun aku yakin sosok misterius yang mencurigakan itu pasti berperan dalam segala keanehan yang akhir-akhir ini Arya alami. Setelah menunggu beberapa menit dan memastikan keadaan aman, aku dan Budi baru saja melewati tembok material yang cukup tinggi. Hanya hamparan kayu yang jauh lebih banyak yang aku lihat, namun karena Budi untuk yang ketiga kalinya masuk ke material tidak membuatnya kesulitan menemukan jalan di antara kayu-kayu ini. Apalagi langit kuning keemasan sudah semakin pekat aku lihat. Tunggu, Kam. Di sana kantor Arya yang aku curigai. Baru saja aku akan menjawab, suara pintu dari arah kantor itu terbuka. Kemudian keluarlah seseorang yang tidak aku kenal sama sekali, menyalakan seluruh lampu material. Budi, kamu cium bau ini? Ini yang aku curigai, Kam. Bahkan tanpa ada bangkit sekalipun. Tiba-tiba angin mengarah tepat ke arahku dan Budi yang sudah berdiam dan berada satu jajar dengan kantor Arya. Bahkan di antara celah-celah kayu-kayu ini semakin jelas pandangan menuju halaman depan dan belakang. Aneh ini, Bud. Lihat saja orang yang berjalan itu seharusnya dengan terkena cahaya matahari sore. Bayangan tubuhnya ada di depan karena cahaya itu ada di belakangnya. Coba kamu perhatikan. Budi hanya menganggukkan kepala saja, apalagi orang yang barusan menyalakan lampu dan berjalan keluar dari kantor Arya sama sekali berjalan tanpa bayangan tubuhnya, tanpa ia sadari. Padahal motor yang baru saja dinaikinya itu mempunyai bayangan ke arah depan. Aku yakin Arya masih berada di dalam kantor. Tapi tunggu dulu. Tidak lama aku melihat seluruh barang-barang di material semuanya mempunyai bayangan yang sama dengan teori yang aku pahami barusan, tapi hanya kepada orang itu tanpa mempunyai bayangan. Kita tunggu di sini saja, Bud. Tahan sedikit bau amis darah ini. Aku ingin tahu dan penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Kami semakin tegang, apalagi gelang gengge yang aku bawa sedari rumah sudah aku pastikan keberadaannya di dalam saku celanaku. Lantunan kumandang azan maghrib terdengar syahdu mengiringi penantian aku dan Budi, apalagi Budi sudah terlihat tidak sabar untuk menemui Arya. Gam, lihat itu. Bayangan itu kabut. Aku sudah melihat jelas bayangan yang sama dengan kejadian semalam yang aku lihat di dapur rumah. Budi hanya menganggukkan kepalanya sambil melepas ikat rambutnya itu, kemudian tangannya bergerak ke arah punggung belakangnya. Tiba-tiba bayangan hitam itu semakin jelas berbentuk seorang wanita dengan rambut yang panjang, dan sepersekian detik bayangan itu bergerak ke arah depan pintu kantor Arya. Tiba-tiba menjadi sosok perempuan. Ini yang aku takutkan, Bud. Lihat saja. Tiba-tiba dari gagang pintu itu terlihat dikunci setelah sosok perwujudan bayangan hitam itu masuk ke dalam kantor Arya, diiringi bau amis darah yang semakin menyengat. Kalau Arya teriak dan terjadi lebih, kita bergerak, Bud.
Aku merasa bahwa kedatangan bayangan itu bukan tanpa sebab, karena semakin gelap malam yang baru saja tiba ini membuat aura yang aku rasakan di sekitar material sudah sangat mencekam. Tidak berselang lama, tiba-tiba dari kejauhan sudah masuk sebuah motor dengan sangat kencang melewati gerbang yang terbuka setengahnya itu. Panjul tiba, lihat Kang. Budi sudah akan bergerak, namun aku tahan untuk kesekian kalinya lagi karena aku harus memastikan kedatangan bayangan yang tiba-tiba bisa berwujud itu. Aku melihat Panjul sudah tergesa-gesa. Setelah turun dari motor, Panjul langsung berlari kencang, seolah tahu apa yang sedang terjadi di dalam kantor itu. Hanya hitungan detik kedua kakinya itu menendang sekuat tenaga pintu yang terkunci. Lihat siapa itu? Aku melihat ke arah samping kantor Arya. Di antara celah kayu-kayu itu sudah berdiri Niito mengenakan satu kakinya, hanya menganggukkan kepalanya berkali-kali ke arah kantor Arya. Namun seperti mengetahui persembunyianku dan Budi. Sialan, benar sangkaanku Gam. Budi sangat kesal melihat ke area yang sama denganku tanpa kaki sebelah kiri dan tangan sebelah kanan, mengenakan pakaian yang sama seperti pertemuan 2 hari ke belakang di dalam leweng Sanca Getih. Tiba-tiba Arya dan Panjul sudah keluar kantor dengan sangat panik. Arya bergerak cepat ke arah mobil dan Panjul ke arah motornya. Namun yang membuat aku terkesima, Niito bisa begitu saja hilang bersamaan dengan bayangan tubuhnya. Karena aku harus mengetahui keadaan di kantor Arya, aku bergerak mengikuti langkah Budi menuju tempat Niito yang sebelumnya berdiri. Ada yang menaburkan tanah merah dari kampung Jabang Mayit. Sama dengan kejadian di kamar Arya yang ditempatinya 2 tahun lalu di rumah Agang ini, Kam. Tapi Bud, apa mungkin orang yang tadi yang mengenakan penutup kepala, yang membawa plastik hitam yang menaburkan tanah ini? Benar, berarti bisa jadi semuanya atas kehendak orang itu. Aku ingat sosok barusan perwujudan Nita, perempuan yang Arya kenal, Kam. Kalau Nita bisa menjadikan bayangan hitam menjadi sosok Nita, apa Nita masih hidup? Lalu Barja, Basir, dan Ageng mungkin bisa menampakkan wujudnya juga. Aku tetap saja mempunyai kecurigaan bahwa ada alasan yang membuat Niito datang ke material dan bau amis darah yang terus aku cium. Bersamaan dengan hembusan angin yang semakin kencang mengiringi malam yang sudah tiba dari tadi. Rumah Arya, Bud, cepat sekarang kita ke sana saja. Aku masih penasaran bukan hanya pada keberadaan bayangan pemakan janin, yang berarti tujuannya jelas kakaknya Arya. Terlebih sosok misterius itu harus segera kita ketahui. Baru saja aku dan Budi menaiki tembok dari arah kantor, kini terdengar suara tangisan bayi-bayi yang sangat kencang dari arah kantor Arya yang pintunya masih terbuka itu, membuat aku dan Budi berhenti di atas tembok. Sama, benar-benar sama dengan tangisan arwah yang tersesat seperti di kampung Jabang Mayit ini, Kam. Kini terjadi di material dan mungkin di rumah Arya juga. Ilmu Niito jauh lebih sakti. Dari bayangan bisa membuat kekacauan seperti ini. Tapi aku yakin ada yang menghendaki semua ini. Aku mencoba menyusun sedikit misteri setelah melihat keadaan material. Terlebih suara tangisan bayi itu terdengar lebih kencang. Dengan cepat aku dan Budi berjalan melewati ilalang menembus kebun yang sebelumnya aku lewati, untuk kembali ke warung seberang mengambil motor dan menuju rumah Arya karena aku yakin sesuatu yang lebih berbahaya akan terjadi di sana. Namun sama sekali aku belum bisa bergerak mencegah Niito. Padahal kalau tujuan itu adalah kita, kenapa harus ke Arya terlebih dahulu? Benar apa yang kakek ucapkan, Bud. Niito mempunyai urusan dengan keluarga Arya, lalu tujuan selanjutnya adalah kita. Kalian berdua ini dari mana? Kok arah kebun itu? Baru pertama ibu lihat ada orang ke arah samping material. Ucap ibu warung tiba-tiba setelah mengantarkan 1 gelas air putih ke arah lelaki yang mengenakan sarung lusuh duduk seorang diri. Di depannya sudah terparkir sebuah motor Vespa tua. Saya yang punya tanahnya, Bu, kebetulan berdampingan dengan punya Pak Akbar. Aku berbohong dan Budi malah melempar senyum ke arah lelaki yang sedang duduk itu. Bahkan lelaki itu membalas senyuman Budi dengan anehnya, seolah tahu apa yang aku dan Budi sedang lakukan. Oh, pantas saja kirain siapa. Soalnya jarang ada orang yang ke situ. Maafnya. Ibu warung itu tersenyum yang ternyata memperhatikan aku dan Budi. Aku dan Budi sudah berada di atas motor, menunggu Budi untuk menyalakan rokoknya.
Siapa lelaki itu, Bud? Apa kamu kenal? Aku merasa dia bukan sembarang orang. Padahal aku baru melihatnya pertama kali juga. Tidak tahu kamu. Tapi benar sepertinya bukan sembarang orang. Lihat saja penampilannya dan cara dia duduk memperhatikan kita barusan. Apalagi sarung dan motor Vespa tuanya itu. Semakin jauh motor bergerak, aku sempat kembali melihat lelaki barusan, dan lelaki itu kembali melemparkan senyum kini padaku. Walaupun aku merasakan juga ada yang berbeda dari orang itu, tetapi aku menyangka bahwa lelaki itu mengetahui aku yang berbohong pada ibu warung dan mengetahui tujuanku bersama Budi. Namun perlahan bisa aku abaikan dengan aku yang harus dengan cepat menuju rumah Arya. Perjalanan menuju rumah Arya tidak memakan waktu yang lama, bahkan dengan saranku kepada Budi agar aku bisa memberikan kabar pada Mang Idim terlebih dahulu. Aku menepi ke salah satu masjid kecil, apalagi waktu maghrib akan segera berakhir dan azan Isya tidak akan lama lagi berkumandang. Setelah berjamaah dan beruntungnya di masjid kecil ini terdapat sarung yang bisa aku gunakan, membuat aku langsung memberikan kabar pada Mang Idim. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam, Kam. Gimana apa yang Budi dan kamu dapatkan di material? Bayangan hitam yang bisa menampakkan wujud menjadi perempuan. Bahaya, Mang. Nih itu sudah aku lihat. Dan tangisan dari teriakan janin sama persis kejadian di kampung Jabang Mayit. Kencang sekali terdengar di material arah kantor Arya berada. Begini, Kam, yang Amang lihat dan kakek Dudi pastikan semua ada yang menghendaki. Sakitnya Akbar yang tidak kunjung sembuh dan kedatangan keluarga almarhum Ageng dari desa Rangkaspuna bisa secara bersamaan. Ini pasti ada urusan dengan masa lalunya. Pastikan malam ini keluarga kita sementara aman. Baik, secepatnya Gaman dan Budi pulang. Tapi Mang, tanyakan pada kakek, apa ini ada kaitannya dengan kejadian di dalam lawang Sanca Geti juga? Atau ada sesuatu yang dibawa dari kampung Jabang Mayit? Baik, segera Amang kirim pesan nantinya. Setelah Budi mencerna ulang perkataanku tentang bayangan tadi sore, malah kini Budi terlihat melamun. Pandangan matanya kosong, hanya hisapan rokok yang keluar dari mulutnya, padahal aku sudah berjalan menuju motor agar cepat sampai ke rumah Arya. Gam, aku ingat almarhum ibuku pernah bilang seperti ini. Kemungkinan tamu itu datang hanya dua. Kalau tidak diundang berarti punya kepentingan datang ke rumah kita. Lalu Bud, berarti kedatangan itu jauh-jauh dari timur sana. Kemungkinan hanya itu, dan yang harus kita pastikan hanya dua hal itu juga. Setuju? Setuju, terlebih kandungan Kak Yuni dan tidak harus ada nyawa yang hilang. Dan yang utama, benang merah masalah ini harus kita ketahui, termasuk sosok lelaki yang menggunakan pakaian hitam itu. Aku yakin yang menabur tanah di tembok kantor Arya. Tapi tanpa adanya bukti, aku takutnya jadi fitnah. Aku sudah mempunyai jalan lain. Jangan lewat depan. Dua pagar malam kemarin aku sengaja potong agar mempermudah masuk halaman belakang rumah Arya. Ucap Budi tiba-tiba bukan mengarahkan motor ke arah depan rumah Arya, malah menyimpan begitu saja di dekat TPS, tempat pembuangan sampah, agar tidak diketahui orang. Aku dan Budi sudah berjalan ke arah belakang rumah yang cukup luas ini, hanya mengikuti tembok dan pagar besi yang menjulang tinggi, dengan langkah yang tergesa-gesa, dan harapanku ada sesuatu petunjuk lainnya. Sebelum melihat keadaan Kak Yuni itu dan melihat langsung keadaan Akbar setelah 2 tahun lamanya. Ini jalan yang sengaja aku siapkan, Kam. Mempermudah kita untuk memantau semua halaman. Tempatnya di sudut banget. Ke dapur dan itu kamar Akbar. Di sana Arya dan di sana kamar Yuni. Sisa kamar lainnya di tempat dipanjul Maela dan Ibu Yani. Budi baru saja menyingkirkan dedaunan yang cukup banyak menutupi celah besi yang sudah sengaja dipotongnya itu hingga bisa melipat. Sambil berjongkok di bawah 2 pohon yang cukup rapat, aku terus saja memperhatikan keadaan rumah Arya. Sejak pertama kali melihatnya, hanya bulu pundakku yang berdiri, padahal hanya bangunan yang luas saja yang aku lihat saat ini. Setiap malam sejak 2 hari ke belakang, suasananya memang seperti ini. Terlebih dari kamar Akbar. Ucap Budi tiba-tiba, bahkan sempat-sempatnya membakar rokok karena angin memang berhembus bukan ke arah rumah melainkan ke belakang.
sehingga asapnya tidak akan terlihat. Itu tujuan kamar Nyi Itoh cukup jauh dari satu kamar ke kamar lain. Tapi untuk apa lagi, Bud? Memang Akbar selamat, tapi apa yang belum selesai? Selain kehamilan Yuni, kemarin orang misterius itu menggali tanda di sana. Aku ingin sekali memastikan apa yang sedang ia gali, Gam. Tapi aku tergantung perintah kamu dan Ki Dudui juga Pak Idim. Budi sudah terlihat gemas, sama denganku yang ingin segera menemui Arya. Sudah hampir 2 jam aku dan Budi hanya berdiam diri. Waktu terus berjalan, semua ucapan Ki Dudui hanya mengatakan agar aku dan Budi tetap berhati-hati. Tidak ada tindakan apapun malam ini kecuali mencari tahu masa lalu bayangan hitam pemakan janin itu. Tunggu sampai jam 12 malam. Kalau keadaannya memungkinkan masuk saja, Gam. Temui Maela, Arya dan Ibu Yani. Pastikan juga keadaan Yuni malam ini dan keadaan Akbar. Sebuah pesan baru saja aku baca dan membuat aku cukup tenang bisa memaksa masuk malam ini juga. Terlebih sangat cemas pada keadaan Kak Yuni, bahkan Budi langsung tersenyum penuh arti setelah mendapatkan izin dari Mang Idim. Akan aku lihat luka di punggung Akbar itu. Benar-benar penasaran aku ini, Gam. Lama sekali aku menantikan keadaan ini. Sabar, Bud. Penantian ini tidak akan sia-sia. Aku yakin juga bakalan ada yang datang lagi setelah kejadian di material yang menimpa Arya. Terus saja aku memperhatikan seluruh rumah, mencari jalan lain untuk keluar jika nantinya terjadi sesuatu yang tidak aku inginkan. Aku baru saja membaca pesan dari Dewi juga yang mengambil keputusan untuk menginap di rumah Umi Esi membuat aku tenang. Apalagi tinggal 1 jam lagi menuju pukul 12 malam, yang artinya aku dan Budi segera masuk ke dalam rumah Arya. Tiba-tiba dari arah kebun belakang dapur, aku dan Budi melihat orang yang sama yang sudah aku lihat di kebun samping material tadi sore. Masih mengenakan pakaian yang sama, membawa plastik hitam yang sama juga. Berjalan mengendap-endap ke arah jendela kamar Akbar, hanya berdiam diri saja. Benar, Gam. Penantian kita tidak sia-sia. Lihat, itu dia. Kami melihat orang misterius itu menaburkan tanah merah di tembok kamar Akbar tanpa memperhatikan sekitar, padahal aku sedang mengintainya. Masuk, Gam. Bahaya, dia mengeluarkan pisau. Budi langsung berdiri ketika orang misterius itu dengan sangat mudah membuka pintu dapur. Budi, lihat di dalam kamar. Itu. Budi langsung berjalan mengendap ke arah samping agar tidak kelihatan dari arah kamar Akbar. Tanda undangan untuk datang selain bau amis. Dengan detak jantung yang semakin kencang, apalagi tangan Budi sudah tidak jauh dari balik punggungnya, aku dan Budi sudah berada di samping pintu dapur. Mendengar jelas suara langkah orang misterius itu melangkah. Ingat, Bud, jangan dulu mengambil tindakan, biarkan orang itu lolos malam ini. Aku masih penasaran siapa di balik kain hitam yang menutupi wajahnya itu. Bisa jadi untuk petunjuk kita selanjutnya. Paham? Budi hanya menganggukkan kepalanya saja, apalagi pintu dapur sengaja dibiarkan terbuka begitu saja. Suara langkah kakinya semakin menjauh masuk ke dalam rumah. Suara nafas Budi sudah terdengar semakin kencang. Aku tahu Budi sedang menahan dirinya agar menuruti perintahku malam ini. Apalagi gelanggengi dalam saku celanaku sudah terasa panas dan baru aku sadari ketika melihat ke arah tempat aku berdiam sebelumnya. Sudah ada meong hidung dengan mata kuning yang menyala. Bahaya, ucapku dalam hati sambil memejamkan mata, merasakan Nyi Itoh sedang melakukan pembicaraan dengan Akbar. Tiba-tiba Budi menahan dadaku agar menenangkan aku yang malah sudah tidak tenang karena semakin menggenggam gelang gengge, terlebih meong hidung sudah hadir. Mendekat. Sosok misterius itu aku lihat sedikit dari samping sudah membekap Arya, diseretnya sangat kasar sampai melewati pintu dapur. Sebuah hantaman keras mendarat tepat di perut Arya. Siapa kamu? Tanpa menjawab, 2 kali pukulan selanjutnya mendarat kembali di bagian perut Arya. Budi sudah ingin melangkahkan kakinya, namun aku tahan karena orang misterius dengan kepala dan wajah tertutup itu masih belum bisa aku lihat. Namun anehnya, setelah suara erangan Arya menahan sakit dan terkapar tepat tidak jauh dari pintu dapur, orang misterius itu langsung berjalan tergesa-gesa ke arah belakang rumah.
Selamatkan Arya. Akan aku ikuti orang itu. Cari tahu, bawa kabar lain. Bukan kabar orang itu mati. Hanya tupai Gam yang pandai melompat, orang itu tidak akan pandai berhadapan denganku. Budi sudah penuh dengan rasa kesal mengikuti langkah orang misterius itu yang semakin jauh. Tahan Arya, ini aku Gam. Bangun. Tolong Gam. Tolong aku Gam. Tolong di kamar Bapak dan itu. Arya. Tiba-tiba suara Kang Panjul yang aku dengar langsung tergesa-gesa mendekat melihat keadaan Arya yang sudah pucat wajahnya setelah menahan 3 kali pukulan keras. Gama, ayo masuk, ada apa ini? Orang yang semalam kita lihat datang lagi, Bang. Padahal aku baru saja melihat Bapak bersujud di hadapan itu di kamarnya. Pantas saja pintu Bapak tadi terkunci. Mang, tolong pastikan jangan ada yang bangun. Aku ingin melihat keadaan Kak Yuni. Budi sedang mengejar orang misterius itu. Aku sudah berjalan mengikuti Arya dan Kang Panjul setelah hanya menutup pintu dapur karena cepat atau lambat Budi akan kembali. Apalagi tangan Arya terus saja memegang perutnya. Arya menunjukkan kamar Pak Akbar dan setelah perlahan aku tekan, benar saja kamarnya terkunci. Padahal tadi belum terkunci. Benar telah datang nih itu. Aku merasakan hal lain dari balik pintu kamar ini. Terlebih gelang gege dalam saku celanaku sudah semakin panas. Bawa aku ke kamar Kak Yuni, Mang. Karena hal yang ingin aku pastikan adalah keadaan perempuan yang sedang hamil itu, Maela langsung terlihat kaget manakala aku ikut masuk ke dalam kamar. Apalagi mata Kak Yuni sudah melotot sangat kuat dengan wajah yang pucat. Ini Gama, Mak. Padahal aku dan Maela sudah 1 kali berjumpa dan membantu leluhurnya datang 1 malam di kampung Jabang Mayit. Membuat Maela hanya terdiam kemudian berusaha mencium tanganku, namun aku yang lebih menundukkan kepala. Keadaannya sudah malam ketiga seperti ini, Gam. Ada yang dibawa Akbar dari kampung Jabang Mayit. Terlepas Niito sudah pergi dari desa Rangkas Puna 1 bulan ke belakang, menyisakan kekacauan di desa itu setelah selalu ada perempuan yang sedang hamil datang ke ujung kampung ke rumah Niito dengan tujuan yang sama. Tiba-tiba aku mendengar langkah dari arah dapur dengan cepat membuat aku berbalik badan dan terlihat anehnya Budi bisa langsung tahu keadaan di dalam rumah. Arya, kamu tahu plat nomor mobil ini? Budi lalu menyebutkan sebuah plat nomor lengkap dengan wajah yang sudah penuh dengan keringat. Tahu, Bud. Aku tahu itu mobil dari timur. Orang yang barusan membekap lalu menghajar kamu setelah menaburkan tanah untuk mengundang Niito datang, menaiki mobil bak besar berplat nomor itu. Aku ikuti orang itu sampai ke tepian jalan besar. Seharusnya aku tahu siapa orang itu walaupun tidak membuka tutup kepalanya, hanya setengah wajahnya saja. Budi perlahan menjelaskan dan beruntungnya Budi menuruti ucapanku, tidak langsung menghabisi orang itu. Belum sempat aku menjawab ucapan Budi, tiba-tiba Kak Yuni yang sedang terbaring dekat dengan Maela berdiri dengan sangat cepat turun dari ranjang tidurnya itu. Matanya melotot lebih kuat, tangannya dengan perlahan mengelus perutnya berkali-kali, membuat semua orang yang ada di kamar benar-benar kaget. Mundur, Ma, mundur! Aku kemudian mendekat ke arah Kak Yuni yang sudah berdiri tegak, rambutnya sudah terurai panjang. Tiba-tiba dari mulutnya itu mengeluarkan lendir darah. Jangan ikut campur urusanku, Gama. Kita akan berjumpa, tunggu sebentar lagi. Setelah aku memakan semua janin termasuk di dalam perut ini, akan aku bunuh kamu, termasuk keluarga kamu. Bukan suara Yuni itu. Kasihan perempuan tidak bersalah ini. Keluarlah dengan wujudmu nih. Percuma hanya bayangan saja. Tidak akan membuat aku mundur selangkah pun, apalagi takut. Arya, Kang Panjul, Maela, dan Budi hanya memperhatikan ke arahku yang sedang berjalan ke arah Kak Yuni yang sedang berdiri tidak jauh dari arah cermin. Suara tertawa melengking Kak Yuni sangat kencang sekali sambil mulutnya terus mengeluarkan darah. Tangannya terus mengelus-elus perut yang sedang hamil itu, kemudian kepalanya bergerak mendekat ke arahku yang sudah berada tidak terlalu jauh. Aku hanya menagih janji, Gam. Nyawa-nyawa janin bayi yang harus aku makan. Tidak bisa mengingkari janji denganku. Ingkar berarti mati.
Beruntungnya aku masih bisa memperhatikan sekitar kamar melalui pantulan cermin yang tepat mengarah ke arah pintu kamar. Awas di belakang! Minggir! Aku berteriak sangat kencang, disusul suara teriakan Budi yang jauh lebih kencang karena sama-sama menyadari hal paling berbahaya akan terjadi. Tiba-tiba sebuah hantaman golok yang sangat tajam mendarat di pintu kamar Kak Yuni dengan sangat keras, membuat Arya, Kang Panjul, dan Maela sangat kaget. Sudah berdiri Pak Akbar dengan tubuh kurusnya memegang golok mengarahkannya pada Arya. Malah suara tawa Kak Yuni yang melengking kencang kembali terdengar berbarengan dengan Pak Akbar yang terus mengacungkan goloknya ke arah Arya, Panjul, dan Maela, termasuk aku dan Budi. Bahkan aku habis nyawa kalian semua. Siapapun yang mengganggu ritual sakral ini, dan ini tuh sudah aku persembahkan untuk sebuah ritual yang abadi. Ucap Pak Akbar tiba-tiba, tangisan dan suara bayi seperti yang pernah terjadi di kampung Jabang Mayit terdengar kencang di segala penjuru rumah. Sosok misterius yang menghendaki semua ancaman teror yang terjadi di material dan di rumah perlahan akan segera diketahui. Setelah Budi dapat memastikan sedikit pertanda dan kemana orang itu akan pergi. Mungkinkah suruhan Akbar, lalu apa tujuannya? Namun ritual yang dilakukan Akbar masih menjadi pertanyaan besar untuk Gama dan Budi. Apa tujuan dari tagih janjini itu di rumah ini? Akankah kehamilan Kak Yuni selamat? Perpindahan hari baru saja akan terjadi pertengahan malam ini. Namun segala kejutan di luar nalarku sudah terjadi sedemikian rupa di dalam rumah Arya. Tepatnya di kamar Yuni, ketika golok tajam yang masih dipegang erat di tangan kanan Pak Akbar sudah menunjuk ke arah semua orang. Tubuhnya yang kurus hanya tersisa tulang-tulang itu kini sudah berdiri dengan tegap. Sudah Gama, lebih baik jangan ikut campur urusan kita, bukan ini. Lagian nyawa ibu dan anak dalam kandungan ini sudah dijanjikan lama padaku. Kini waktunya telah tiba. Budi terlihat masih menahan pundak Kang Panjul yang sudah ingin bergerak ke arah Akbar, sementara Arya dan Maela sudah mendekat ke arah tubuhku. Pergi kalian! Pergi dari rumahku! Pergi cepat! Mata Pak Akbar melotot sekuat tenaga. Sudah bukan dirinya yang utuh, ada yang merasukinya. Sama halnya dengan Yuni, semuanya terkendali melalui Ito yang tidak menampakkan wujudnya itu. Terlihat Ibu Yani dan ibunya Arya serta Biratna sudah berjalan ke arah kamar Yuni. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti melihat kejadian mencekam malam ini di depan matanya. Budi! Ucapku ke arah Budi karena tidak ingin terjadi hal yang lebih parah di rumah ini akibat ulah Pak Akbar yang secara tiba-tiba. Belum selesai anggukan kepalaku ke arah Budi, Budi sudah berlari ke arah Pak Akbar yang sedang mengatur nafas ngos-ngosannya. Langsung terlihat sangat kaget dan langsung melayang 2 kali sayatan golok ke arah kepala dan tubuh Budi. Beruntungnya dengan cepat Budi menghindar. Pak Akbar berteriak ketika 2 tangan Budi dengan kuat mengunci pergerakan tangan, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Sehingga golok di tangannya itu terlepas begitu saja mengenai lantai keramik. Dengan cepat golok yang berada di hadapan Kang Panjul itu langsung diambil oleh Budi. Budi, sudah cukup! Aku tidak ingin Budi bertindak lebih, apalagi sudah menguasai tubuh kurus Pak Akbar dengan cepat. Namun malah 1 kali pukulan tangan kiri Budi yang dalam keadaan bebas itu menghantam sangat keras bagian pundak Pak Akbar, membuatnya langsung terkapar dengan wajah bagian depannya itu mengenai lantai keramik, sampai memantul saking kuatnya pukulan Budi. Luka goresan pisau bekas 2 tahun ke belakang itu kini aku lihat dengan sangat jelas, mengalir darah dan bau amis darah yang menyengat, sama dengan yang aku cium di material sore tadi. Tolong Gam! Tiba-tiba malah suara Arya yang tersedak hampir kehabisan nafas aku dengar, membuat aku berbalik badan dengan cepat. Di leher Arya sudah mendarat 2 tangan kakaknya itu mencekiknya sekuat tenaga. Dari awal semua ini gara-gara kamu, Arya. Seharusnya kamu mati di kampung itu. Dengan cepat aku yang sedari tadi sudah memegang gelang gengge yang sudah panas di dalam sakut celana, aku keluarkan dan aku tempelkan sekuat tenaga pada tangan Yuni itu. Ia berteriak kepanasan sambil tubuhnya mundur seperti ada yang menariknya dengan keras dan menjatuhkan dirinya begitu saja ke atas kasur dengan mata yang sedari tadi melotot kini sudah terpejam, membuat Maela dan Kang Panju langsung bergerak membenarkan posisi tubuh Kak Yuni.
karena harus memastikan isi kandungan dalam perutnya itu baik-baik saja, sementara Arya masih terlihat kaget dengan kejadian cepat barusan. Bisa mati bapak ini kalau begini caranya. Pembunuh kami itu. Teriak Biratna ke arah Budi yang melihat dengan jelas kejadian barusan sambil berusaha membangunkan tubuh Pak Akbar yang masih terbentang menghadap lantai. Diikuti langkah Bu Yani dan ibunya Arya mendekat ke arahku. Aku merasa bahwa Biratna seperti tahu siapa Budi sebelumnya, padahal baru pertama kali melihatnya malam ini. Malah tiba-tiba Budi mendekat ke arah Biratna yang sudah berjongkok memastikan keadaan Pak Akbar. Tangan Budi tiba-tiba menjambak dengan kuat rambut Biratna sambil kepalanya menghadap ke atas, berada tidak jauh dengan kepala Budi. Suami kamu yang akan aku buat mati. Nanti kepala yang terpisah dari tubuhnya akan aku bawa ke hadapan wajah kamu. Akan aku gores sama dengan luka Akbar. Paham? Budi sangat menakutkan dengan tetesan keringat yang mengenai wajah Biratna. Semua orang yang berada di kamar Yuni mendengar dengan jelas suara Budi, membuat semuanya seperti mencerna ucapan Budi. Terlebih suami yang Budi maksud adalah Mang Didi. Ampun, lepaskan. Ampun. Biratna menahan rasa sakit, apalagi kedua matanya sudah berair karena menahan kuatnya jambakan tangan Budi. Biratna tidak mengetahui siapa yang sedang berada di hadapannya itu, bak harimau yang sedang lapar akan daging. Sekali ucapan seseorang melukai hatinya, maka kejadian selanjutnya adalah malapetaka. Budi, sudah lepaskan. Sudah dengar ucapanku. Ucapanku membuat nafas Budi yang ngos-ngosan mereda dengan cepat. Tidak ada yang berani mengeluarkan satu patah kata pun melihat kelakuan Budi yang hampir lepas kendali. Budi hanya menganggukkan kepalanya saja dengan perlahan melepaskan jambakannya itu, kemudian melangkah dengan perlahan melewati tubuh Pak Akbar. Mengerti sekali apa yang ingin Budi lakukan. Urus dan bawa kembali Pak Akbar ke kamarnya, Pi. Jaga ucapan. Dari lidah bisa menjadi pedang dan bumerang untuk diri Bibi. Dengan dibantu Ibu Yani dan ibunya Arya serta Biratna, mereka bertiga membawa tubuh Pak Akbar kembali ke kamarnya. Itu golok Bapak, Gam. Sudah lama tidak aku lihat. Aku hanya menganggukkan kepala saja menjawab ucapan Arya, apalagi aku masih belum paham dengan penampakan Ni Ito tanpa wujud dan bisa membangkitkan Pak Akbar. Seharusnya kandungan Yuni masih aman ini. Syukurlah, Ma, tapi mungkin ini baru saja awal yang menimpa Yuni. Arya, cari tahu nomor mobil yang barusan Budi katakan dan Mang Panjul. Maaf, boleh bawakan air minum untuk Yuni. Aku harus bergerak cepat malam ini karena aku tidak ingin keberadaanku di rumah ini malah mengundang sosok-sosok lain yang sudah aku rasakan akan segera tiba akibat kiriman Ni Ito. Ada yang dijanjikan Bapak pada Ni Ito, Gam. Berarti kehamilan Kak Yuni. Padahal baru saja aku akan mengatakan hal itu mengingat apa yang keluar dari mulut Kak Yuni sebelumnya. Seharusnya iya seperti itu, Arya. Tidak lama Ibu Yani dan ibunya Arya sudah kembali ke kamar Yuni dengan segala kecemasannya, sementara aku baru saja menerima air minum yang dibawa oleh Kang Panjul. Setelah aku bacakan doa, masuklah seluruh air minum itu ke dalam mulut Yuni dengan perlahan seperti orang kehausan. Maaf, Gama, apa akan sama kejadiannya seperti di kampung? Keadaan Yuni sangat mudah untuk dirasuki. Kita semua sama-sama tahu ini ulah siapa. Coba ajak bicara Pak Akbar baik-baik. Perjanjian apa yang telah diperbuatnya dengan Ni Ito? Sejak kepulangannya 2 tahun ke belakang itu, Akbar tidak pernah berbicara apapun lagi. Pelunasan hutang sampai material bisa kembali beroperasi, semuanya berjalan cepat begitu saja. Apa mungkin sulit untuk lepas dari ikatan janji dengan dukun beranak itu? Hanya tumbal dan nyawa, bahkan puluhan tahun di desa Rangkas punah, kutukan itu tidak pernah benar-benar hilang. Apalagi yang memulai semua itu adalah kakeknya Arya. Malah tiba-tiba terdengar teriakan kencang dari kamar Pak Akbar, diikuti langkah kencang Biratna yang menuju kamar. Bu, Bapak, Bu. Ada apa, Ratna? Jendela kamar Bapak ada yang mendobrak. Bibi lagi ke dapur bawa air hangat buat handuk karena lukanya semakin banyak.
Aku akan kembali besok atau lusa Arya. Jaga keadaan kakak kamu dan ingat, bawa terus keris pusaka pemberian budi. Manakala Ibu Yani, Kang Panjul dan ibunya Arya tergesa-gesa menuju ke kamar Pak Akbar, hanya tersisa aku, Arya dan Maela saja. Bayangan pemakan janin itu adalah ilmu tertinggi Ni Ito ketika menjemput janin-janin dalam kandungan, Gam. Tolonglah keluarga ini satu kali lagi. Sumbernya tetap dibawa dari ujung kampung itu. Maksudnya, Mak? Biasanya tanah hitam. Iya, taburan tanah hitam. Dulu setiap rumah yang terkena taburan tanah itu, maka bayangan itu akan tiba dan akan membawa janin dalam kandungan. Itu puluhan tahun ke belakang setelah Ambar berjaya di kampung. Dan yang Mak takutkan, tanah yang sama sudah tiba di rumah ini. Baik, Mak, Gama paham. Jaga Yuni. Kasihan kandungannya harus selamat. Arya, kasih aku kabar apapun yang terjadi di material ataupun rumah. Bilang pada Mang Bajul, habisi saja siapapun yang mengganggu ke rumah ini. Aku kemudian berjalan menuju dapur, kembali melewati kamar Pak Akbar yang sudah terdengar erangan kencang, seperti menahan rasa sakitnya, sementara Arya sudah memasuki kamarnya untuk membawa keris pusaka pemberian budi, agar mempermudah Mang Idim dan Ki Dudim memantau situasi di rumah ini. Bahkan aku baru sadar, sejak kejadian tadi di kamar Yuni sama sekali tidak ada yang menyalakan lampu-lampu yang berada di ruangan ini. Termasuk Meong Hideng yang baru aku sadari hanya terdiam di depan kamar yang bersebelahan dengan kamar Pak Akbar, yang pintunya itu masih terbuka sedikit. Kenapa diam di sini? Ucapku perlahan sambil jongkok mengelus-elus kepala Meong Hideng yang terus saja menatap ke arah dalam kamar. Aku hanya menganggukkan kepala saja karena tidak jarang keberadaan Meong Hideng ini selalu membawa sebuah pertanda. Mungkin salah satu alasan kenapa tadi jendela kamar Pak Akbar ada yang mendobrak juga. Baru saja aku melangkah ke dapur, sudah terlihat Budi sedang mencari sesuatu dengan cepat. Ketika melihat keberadaanku, Budi hanya menganggukkan kepalanya saja dan memberikan tanda agar segera aku keluar dari dapur. Budi itu, hanya ini caranya, Kak. Maaf. Ayo cepat keluar sebelum ketahuan. Aku melihat pisau andalannya itu penuh dengan lumuran darah. Kami berjalan tergesa-gesa lalu memasukkan darah yang menempel di pisau tajamnya itu ke dalam plastik, dan aku melihat Budi juga seperti memasukkan sebuah kertas foto ke dalam saku celananya. Budi, jangan bilang yang mendobrak jendela kamar Pak Akbar itu kamu. Iya, kami itulah aku. Aku penasaran dengan tanah hitam yang ditaburkan di bawah ranjang tidur Akbar dan darah dari punggung Akbar. Aku robek sedikit lagi luka di punggungnya. Ini lihat. Ini juga ada foto yang mencurigakan dari kamar sebelah Akbar. Mungkin Arya akan tahu ini siapa, termasuk segala petunjuk orang misterius itu. Budi menunjukkan dua plastik berisikan darah merah yang segar dan tanah hitam, membuat aku langsung kaget. Apalagi tidak lama Maela menyebutkan perihal tanah hitam itu ketika di kamar Yuni. Dan aku juga yakin kamar tersebut ditempati Biratna, membuat kunjungan malam ini ke rumah Arya membuahkan hasil. Aku paham sesuatu, Bud. Cepat kita pulang dan temui Ki Dudui juga Mang Idim. Duluan saja bawa kedua plastik ini, aku berjaga sampai pagi, Kam. Keadaan Yudi sudah sangat bahaya. Jangan kasih tahu Arya. Pastikan foto itu juga siapa, aku mempunyai kecurigaan. Mungkin ada kaitannya dengan Akbar. Budi memberikan kunci motor, namun Meong Hideng tidak mengikuti langkahku, melainkan berdiam kembali di antara celah dua pohon. Padahal Budi sudah berjalan ke arah samping halaman rumah menuju kamar Yuni. Bersama dirinya angin malam dan gelap yang semakin pekat, aku sudah berada di atas jalanan kota yang sepi, mengendarai motor seorang diri untuk menuju rumah, meninggalkan Budi agar mendapati apapun yang terjadi di rumah Arya. Walaupun pertanda-pertanda yang aku dapatkan sedikit membuka pikiranku akan kemunculan Ni Ito dan beberapa keanehan yang aku rasakan. Untuk mengetahui lebih utuh sebuah alasan kenapa Ni Ito tiba dan jauh sekali meninggalkan kampung Jabang Mayit, selain memang Akbar adalah anak lelaki kedua dari Ambar, yang membuka dan memberikan jalan menjadikan desa Rangkas Punah sebagai kampung Jabang Mayit.
penebusan janji. Aku membawa 2 plastik berisikan tanah hitam yang Budi dapatkan di tembok kamar Akbar dan beserta luka di punggungnya. Berikut satu foto yang Budi curigai. Aku sempatkan mengambil jalan menuju material. Terlihat olehku ibu pemilik warung baru saja tutup dan sedang membereskan dagangannya. Lalu tersenyum ke arahku ketika menyadari aku berhenti tepat di depan warungnya. Sudah tidak ada lelaki bersarung lusuh dan motor Vespanya. Aku sangat penasaran pada lelaki itu, walaupun setelah memperhatikan material malah suasana berbeda aku rasakan. Semakin mencekam sekali, tidak seperti sore hari. Mau kemana lagi ini, Pak? Mau pulang ini, Bu. Kebetulan lewat sini lagi, habis nganter saudara yang tadi sore pesan kopi. Jawabku dengan sopan, melemparkan senyum juga pada suami ibu warung yang sudah menunggu di atas motornya. Oh, pantesan tumben ini juga sudah 2 hari 3 malam. Material Arya itu kelihatan aneh. Lebih serem gimana gitu, Pak? Suami ibu tuh malah beberapa kali katanya dengar suara tangisan bayi kalau malam. Tuh kan jadi ingat, bahkan lelaki itu tuh. Ingat gak yang tadi sore pakai sarung lusuh bawa motor Vespanya? Tanya ke ibu soal material Arya. Tapi emang ibu gak tahu apa-apa kan ya? Lelaki itu juga nanya sama bapak. Tapi ibu kan gak tahu orang baru ketemunya sama bapak juga. Ibu warung itu menjelaskan sambil membawa tasnya. Setelah ibu pemilik warung itu pamit duluan bergegas pergi berlawanan arah denganku, aku juga kembali menarik gas motor. Menambah kesan lebih bahwa yang aku dengar sore tadi di material sudah terdengar juga oleh orang sekitar. Sama halnya yang terjadi di lawang kampung Jabang Mayit, manakala dampak dari ritual neloni itu terdengar oleh para warga kampung.